ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih menggerakkan hati-hati kita semua untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim pada pagi hari ini. Semoga amal baik yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amalan maqbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada siapa saja yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diangkat sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini mengambil sebuah kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Munziri, yang ditahqiq oleh Syekh Imam Nasruddin Albani. Beliau pun juga menulis hasil tahqiqannya di dalam sebuah kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Kitab Sifatil Jannah wan Nar, kitab yang membahas terkait dengan sifat surga dan neraka. Salah satu di antara pokok keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya surga al-jannah dan an-nar atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 24,
sampai dengan 25, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian semua kepada api neraka. Peliharalah diri kalian dari api neraka. Allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya berasal dari hijarah, dari batu dan manusia. Wa'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan beri kabar gembira buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya bagi mereka itu disediakan jannat, yang adalah surga yang mengalir di dalamnya adalah sungai-sungai. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengimani surga dan neraka berarti membenarkan dengan pasti akan keberadaan keduanya, dan meyakini bahwa keduanya merupakan makhluk Allah yang kekal, yang dikekalkan oleh Allah, tidak akan punah, tidak akan binasa. Dimasukkan ke dalam surga segala bentuk kenikmatan, dan ke dalam neraka dalam segala bentuk siksa. Juga mengimani bahwa surga dan neraka ini telah tercipta, dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 133, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kepada api neraka yang disediakan oleh Allah, ini adalah untuk orang-orang yang kafir. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau menyimpulkan di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah bahwa surga dan neraka itu adalah makhluk Allah yang kekal dan tidak akan binasa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan keduanya sebelum makhluk yang lain. Nah, oleh karena itulah Al-Hafidz Al-Mundhiri di dalam pembahasan ini, Kitab Sifatul Jannah wan Nar, membuat suatu bab, beliau menulis suatu bab agar kaum muslim, orang-orang mukmin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dan tidaklah dianjurkan agar meminta surganya. Beliau Al-Mundhiri menampilkan dalam sebuah hadisnya, di hadis nomor 5238, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surat min al-Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada para sahabat ini sebuah doa, sebagaimana beliau mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an. Qulu, ucapkanlah doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada panjenengan min adzabi jahannam, dari azab atau siksa neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri,
Ya Allah, aku berlindung pada panjenengan dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, hamba berlindung pada panjenengan dari fitnah Masiihid Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku juga berlindung pada panjenengan dari kehidupan dan kematian. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, juga kepada kita ketika kita menteladani apa yang beliau ajarkan ini, berarti kita sudah mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka kalau sudah demikian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikutiku. Hendaklah kalian menjadikan aku ini sebagai teladan dalam kehidupan kalian. Kalau sudah demikian, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian semua. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita diajarkan ini, kita gunakan doa ini adalah diantaranya adalah ketika tasyahud akhir, tahiyatul akhir, sebelum salam kita disunnahkan untuk berdoa meminta perlindungan diri dari 4 siksa. Ini rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Malik dan Malik. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya, wa an Ummi Habibah radhiyallahu anhuma qalat, sama'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana aqul Allahumma amta'ni bi zawji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah, faqala sa'altillah li ajalin madrubah wa ayamin ma'dudah wa razatin maqsumah la yu'ajjila shay'an minha qabla ajalihi wa la yu'akhiru wa la kunti sa'altillaha ayyu'idaki minan nar wa 'ala bil qabri kana khairan wa afdal. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari Abi Habibah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasanya memperdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yang namanya Habibah ini berdoa. Di dalam doanya Ummi Habibah ini berdoa, Allahumma amta'ni, ya Allah, berilah kepadaku kenikmatan, yakni kenikmatan di zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan kenikmatan berupa panjang umur dari suamiku, yakni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Sufyan, dan juga bapakku Abu Sufyan, dan juga saudaraku Muawiyah. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar yang demikian itu, doa dari Ummi Habibah ini, kemudian Rasulullah berkata, faqal, Rasulullah mengatakan, sa'altillah, engkau itu meminta kepada Allah, yakni adalah ajal, meminta kepada Allah ini li ajalin madrubah, yakni adalah ajal
sudah ditentukan. Jadi Allah itu sudah menetapkan ajal seseorang yang sudah ditentukan kapan ia meninggal. Ya. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyamin ma'dudah, dan hari-hari yang terbilang. Dan kemudian rezeki yang sudah dibagikan. La yu'ajjila syai'an. Yang Allah itu tidak akan untuk mendahulukan sesuatu minha qabla ajalihi. Allah itu tidak akan mendahulukan sesuatu sebelum ajalnya tiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu beliau mengqaddarkan ketika ketetapan sudah diputuskan, ditulis dalam Lauhul Mahfuz, maka ketetapan itu berlaku. Allah tidak akan mendahulukan dari sesuatu itu. Wala yu'akhir, dan Allah juga tidak akan mengakhirkan ajal itu sesuai dengan sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kunti sa'altillah ayu'idaki minan nar. Walau kunti, andaikan engkau itu meminta kepada Allah, meminta untuk perlindungan, melindungi diri agar terbebas dari siksa api neraka dan siksa kubur, karena khairan, ini adalah lebih bagus, wa afdal, dan lebih utama. Jadi ini adalah doa dari Ummi Habibah. Ini ada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ia berdoa dengan berdoa, ya Allah, berilah kepadaku satu kenikmatan agar suamiku ini diberikan umur panjang. Maksudnya Rasulullah berikan satu umur yang panjang. Setelah Rasulullah SAW mendengar itu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan seperti itu tadi, bahwasanya umur yang panjang seperti itu Allah tidak akan mengubah sesuai dengan ketetapannya. Kalau menurut hadis ini, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah tidak akan mendahuluinya, juga tidak akan mengakhirkannya. Tetapi saran Rasulullah SAW, hendaklah engkau meminta, yakni meminta suatu perlindungan. Sudah gantilah doa itu dengan meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, dan siksa kubur. Itu adalah khairan, lebih utama, wa afdal, dan lebih lebih baik, dan lebih afdal, lebih utama. Ini yang diteladankan kita semua agar kita bisa menteladani apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada beliau. Kita ingat bahwa Abi Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Meskipun masuk Islam dia itu pada akhir, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, tetapi beliau meriwayatkan hadis ini banyak sekali dari Rasulullah SAW, karena beliau adalah ashabus suffah. Ashabus suffah ini adalah sahabat Rasulullah yang biasanya tidur di masjid. Jadi kalau zaman sahabat itu tidur di masjid itu adalah suatu hal yang biasa. Jangan sampai tidur di masjid. Kalau di kota-kota besar kadang-kala itu diusir, tidak boleh. Tidak boleh, mungkin khawatir akan keamanan dan seterusnya. Mestinya hal yang demikian ini
bahwa masjid itu 24 jam terbuka. Makanya sekarang masjid tertentu seperti masjid di Jogokarian, ya, kemudian masjid di Al-Falah di daerah mana itu? Ya. Itu buka 24 jam. Jadi siapapun juga yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, untuk iktikaf itu bebas. Bahkan disediakan tempat atau kamar ya, bagi mereka yang musafir. Ini luar biasa melayani umat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kembali pada Abu Hurairah ini, sampai-sampai Abu Hurairah ini dituduh oleh Syiah, beliau adalah pemalsu hadis. Karena kok bisanya Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis yang begitu banyak? Syiah menuduhnya sebagai pemalsu hadis. Tetapi hal yang demikian ini tidak benar, karena beliau itu adalah ashabus sufa, banyak mendengar hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak sekali beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mastajara abdun minan nar, abdun minan nar sab'a maratin ila qalat an-nar ya rabbi inna abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu wala sa'ala abdul jannah sab'a maratin ila qalat al-jannah ya rabbi inna abdaka fulan sa'alani fadkhuluhu al-jannah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang memohon perlindungan dari siksa api neraka sab'a maratin 7 kali. Tidaklah seseorang meminta perlindungan kepada Allah 7 kali ila qalat an-nar, kecuali neraka berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu si fulan itu istajara minni, yang memintaku, memohon kepadaku, yakni agar terbebas, terlindungi dari siksa api neraka. Fa'ajirhu, maka hendaklah panjenengan selamatkan panjenengan, permohonan itu panjenengan kabulkan. Nah, ini jadi ketika seorang hamba meminta kepada Allah perlindungan agar terbebas dari siksa api neraka, dikatakan sab'a maratin, ini 7 kali. Ternyata neraka itu berdoa kepada Allah, agar si hamba itu yakni adalah dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wala sa'ala abdul jannah, dan tidaklah seorang hamba meminta surga sab'a maratin 7 kali ila qalatul jannah, kecuali surga itu berdoa kepada Rabb, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna abdaka fulanan sa'alani, ya Allah, hambamu si fulan itu memohon kepadaku, yakni kepada surga tadi, ya, agar dimasukkan ke dalam surga. Maka hendaklah panjenengan masukkan si hamba itu ke surga. Nah, oleh karena itu Al-Mundhiri di dalam satu pembahasan ini membuat suatu bahasan yang tepat sekali terkait dengan anjuran untuk meminta surga dan berlindung diri dari neraka. Ternyata ketika kita meminta surga dan meminta perlindungan dari siksa api neraka, ternyata kita juga didoakan oleh surga itu. Kalau kita berdoa, dikatakan oleh Rasulullah sab'a maratin, yakni 7 kali.
Ketika kita berdoa 7 kali seperti itu, ternyata surga pun meminta kepada Allah agar memasukkan si hamba yang berdoa seperti itu tadi. Demikian juga ketika si hamba memohon perlindungan kepada Allah agar dibebaskan dari neraka sebanyak 7 kali, ternyata neraka pun juga berdoa agar Allah melepaskan si hamba dari siksa api neraka. Nah, inilah faedah-faedah yang bisa kita ambil ya dari hadis ini. Ini rawahul Ibnu Majah, di rawahul Abu Ya'la bi isnadi ala syartil Bukhari wa Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan syarat sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ditahqiq oleh Albani bahwa ini adalah sahahahu Asy-Syaikh Albani. Kemudian Syekh Nasruddin Albani mensahihkan hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala Allah al-jannata salasa marratin qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah wa man istajara minan nar salasa marratin qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Ini rawahul Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban fi sahihihi, ya di dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, ya. Wal Hakim qala sahihul isnad. Hadis ini adalah sanadnya sahih. Kemudian Albani wa qala Syekh Albani as-sahihul li ghairi. Hadis ini masuk pada hadis sahih li ghairihi. Ini hadis ini ya sama dengan di hadis yang nomor 3 tadi. Tetapi hadis ini tidak sab'a maratin, tapi hadis ini dengan menggunakan salasa maratin. Jadi 3 kali. 3 kali. Mari kita baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha al-jannah, barang siapa yang meminta kepada Allah al-jannah, surga. Jadi minta ke surga itu ternyata diajarkan oleh Rasulullah. Salah sama roten 3 kali. Jadi 3 kali qalatil jannah, kemudian surga itu ganti berdoa. Jadi surga itu berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan si fulan itu ke surga. Kira-kira kita berdoa, pernahkah kita berdoa meminta di dalam doa kita meminta surga ya, atau berlindung dari neraka? Mungkin kalau berlindung dari neraka yang kita baca setiap saat, kemudian juga waktu tasyahud akhir kita berlindung diri dari 4 siksa ya, siksa kubur ya, kemudian siksa dalam mahya wa mamati, kehidupan dan kematian, kemudian dari fitnah Masih Dajjal. Itu barangkali sering kita lakukan. Nah, kira-kira kita berdoa memohon kepada surga ini biasa enggak ya? Ternyata Rasulullah ini ajarkan agar kita berdoa meminta surganya, minta surganya. Siapa yang meminta surganya, yang di awal tadi itu juga 3 kali meminta surga itu, ternyata surga itu mendoakan kepada kita, mendoakan. Kemudian neraka pun juga berdoa, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, ya Allah penuhilah permohonan si fulan, si hamba itu
dari siksa api neraka. Jadi agar kita dilepaskan dari siksa api neraka. Nah, makanya Al-Hafidz Al-Mundhir ini tepat sekali ya, membuat suatu bab anjuran, disunahkan agar kita setiap saat itu meminta kepada Allah surganya. Ya. Dianjurkan juga agar kita di dalam doanya meminta perlindungan diri kepada Allah minan nar, yakni dari neraka. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab ini bagusnya itu adalah memberikan satu semangat agar kita menteladani sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan targhibnya agar kita itu melaksanakan sunnah-sunnah, anjuran-anjuran yang beliau Rasulullah ajarkan kepada kita. Ini sebagai realisasi dari kecintaan kita kepada Allah. Ya, hendaklah kita juga menteladani. Ketika banyak sunnah-sunnah yang saat ini kadang-kala sunnah itu ditinggalkan karena dianggap sesuatu itu adalah adalah hal yang biasa, sehingga mereka itu tidak melaksanakan. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sunnah yang sering kali ditinggalkan adalah membiasakan diri bersuci, berwudu sebelum tidur. Ini adalah sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian kaum mukmin. Jikalau kita tanya kepada saudara-saudara kita, apakah kita sudah melaksanakan itu? Ya, yakni berwudu, bersuci sebelum tidur. Maka bisa dihitung kira-kira berapa prosentasinya. Mayoritas rata-rata sunnah ini tidak dilaksanakan. Karena bagi mereka wudu itu hubungannya kan dengan ibadah sholat. Ngapain kita berwudu, bersuci? Bersuci itu hubungannya dengan ketika kita akan sholat. Ternyata tidak demikian. Bilal bin Rabah yang dijamin masuk surga itu di dalam sebuah hadis membiasakan berwudu setiap kali batal. Jadi menjaga wudunya ini hingga terompahnya terdengar di surga. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Bilal, gerangan amalan apa yang kamu lakukan yang istimewa sehingga saya mendengar terompahmu berada di surga? Apa kata Bilal bin Rabah? Ya Rasulullah, tidak ada suatu amalan yang istimewa, yang handal kecuali yang menjaga wudunya. Jadi setiap baca berwudu melaksanakan diantaranya adalah salat syukrul wudu, ya. Setelah berwudu, ini yang menjadikan Bilal bin Rabah mendapatkan keistimewaan, yakni adalah dijamin surga. Jadi terompahnya sudah berada di surga lebih dahulu. Ini artinya apa? Artinya Bilal bin Rabah itu mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa menteladaninya. Nah, inilah pentingnya kita belajar targhib ya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatu ya malaikatu sayyaratan yadba'una majalisa dzikri. Nah, ini sudah pernah kita baca, tetapi di dalam satu kitab tadris ya, Riyadhus Shalihin ya. Ini sarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin pernah kita baca bahwa sesungguhnya Allah itu punya malaikat, memiliki malaikat yang bepergian mengikuti
yang mengikuti majelis zikir. Fadzakara hadis ila anqala. Dia menyebutkan hadis ini sampai suatu pernyataan, fayas'alahumullah azza wa jalla wa wa'lamu. Kemudian dia menanyakan, Allah menanyakan pada mereka, kepada para malaikat. Ini agak disingkat, tetapi di dalam satu hadis di kitab Tadris atau Riyadhus Shalihin itu bahwa Allah itu punya malaikat-malaikat yang disebar untuk mencari tempat-tempat di mana majelis zikir itu diselenggarakan. Majelis zikir diselenggarakan, disebar. Mereka mengitari jalan-jalan. Artinya cari di jalan-jalan. Dalam hadis sahih, ya, dia mengitari di jalan-jalan mencari majelis zikir di mana majelis zikir itu ditemukan. Kalau sudah ketemu, antara malaikat tersebut kemudian mereka saling mengkabarkan, oh di sini ada majelis ilmu atau majelis zikir. Kemudian lantas menjadikan malaikat itu berada di majelis tersebut. Nah, oleh karena itu majelis zikir, majelis taklim itu adalah majelisnya para malaikat yang diutus oleh Allah. Yakin atau tidak, kita yakin sesuai dengan satu hadis tadi bahwa di sini ada malaikat yang hadir. Tapi kita tidak mengetahui, kita yakin saja, percaya saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa yas'alahumullahu azza wa jalla wa wa'lam, dan Allah itu menanyakan kepada mereka, kepada malaikat tadi yang ditugasi, ya, padahal Allah sendiri sesungguhnya tahu apa yang terjadi. Ya, tapi Allah ingin mendapatkan kabar dari malaikat apa yang sudah kamu lakukan. Min aina jitum, ya, dari mana kamu datang? Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, para malaikat, ji'na min indi ibadillaka yusabbikunaka. Ya Allah, aku datang dari sisi hamba-hambamu, yang hamba-hambamu itu berada di majelis zikir, yang mereka itu yusabbihuna, mereka itu bertasbih, ya, mensucikan namamu ya Allah, wa yukabbirunaka, dan mengagungkan membesarkan namamu, wa yuhallilunaka, dan mereka itu para hambamu itu adalah tahlil. Jadi tahlil kepadamu. Jadi dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengaku keesaanmu ya Allah, ya, tidak ada ilah kecuali Allah, wa yahmadunaka, dan juga memujimu. Jadi setelah ditemui ternyata di dalam majelis zikir itu para hamba-hamba Allah itu mereka tasbih, mensucikan nama Allah, kemudian mengagungkan nama Allah, kemudian tahlil, ya, tahlil yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian wa yahmidunaka, kemudian adalah dengan memuji panjenengan ya Allah. Wa yas'alunaka, apakah mereka, wa yas'alunaka, mereka meminta kepada panjenengan ya Allah. Ya. Qala, kemudian Allah berfirman, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku. Lantas Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta kepadaku. Qalu, kemudian mereka menjawab, para malaikat itu, jadi yang disebar itu adalah para malaikat, bukan satu malaikat, ya. Para malaikat kemudian yas'alunaka jannataka ya Allah, mereka itu memohon pada panjenengan surgamu. Jadi memohon surganya. Qala, lantas Allah berfirman, wa hal ra'au, ya, wa hal ra'au jannati, apakah mereka itu melihat surgaku? Apakah mereka bisa melihat surgaku? Kok mereka minta? Bukankah itu adalah sesuatu yang gaib? Karena manusia itu sering sekali bahwasanya
eksistensi keberadaan sesuatu itu harus bisa diindra, bisa dilihat. Makanya kelompok ingkar sunnah ini ya, yang tidak percaya dengan hadis, ya, lebih-lebih hadis terkait dengan masalah surga dan neraka, ya. Nah, ini adalah tidak meyakini akan adanya surga dan neraka, wong tidak percaya terhadap hadis ini. Apakah mereka itu melihat surgaku? Kok si hamba itu memintanya? Qalu, lantas para malaikat itu mengatakan, la ay rabbi, ya, mengatakan tidak ya Allah, mereka belum melihat surga panjenengan. Tapi kok memintanya seperti itu? Qala, Allah mengatakan, wa kaifa law ra'au jannati, bagaimana sekiranya mereka itu bisa melihat surgaku. Jadi ini dialog Allah dengan malaikat. Bagaimana andaikan hambaku ini bisa melihat surgaku, bisa melihat surgaku. Kalau mereka mengatakan wa yastajirunaka, mereka akan memohon, ya ini adalah memohon. Kalau di dalam hadis yang lain, di dalam Riyadhus Shalihin itu, mereka lebih semangat lagi. Artinya semangat di dalam mereka beribadah. Karena kalau sesuatu itu sudah ada di depan matanya, ya, dia akan sangat yakin. Walaupun kita orang yang beriman itu yakin akan surga, tetapi ketika ditunjukkan di hadapannya ada surga, itu lebih semangat, lebih menyemangati untuk beribadah lebih baik. Ini ya. Qala wa mimma yastajiruni. Kemudian Allah berfirman lagi, dan dari apa mereka memohon kepadaku? Berikutnya ini, kalau mereka mengatakan minan ya Rabbi, ya, agar mereka itu memohon agar diselamatkan dari siksa api neraka. Qala, kemudian Allah berfirman, wa ra'au nari, mereka itu meminta agar selamat dari siksa api neraka. Apakah mereka itu melihat nerakaku? Ini adalah perkataan Allah. Qalu, kemudian para malaikat menjawab, tidak. Ya, mereka tidak melihat nerakamu. Orang yang tidak melihat saja karena iman kepada Allah seperti itu, ya, sudah mereka yakin. Sama hanya yakinnya kita dengan adanya hari kiamat, kemudian atau surga, neraka, siksa, ya, yang kita meyakininya, meskipun itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita indra, tapi kita yakin. Jadi para malaikat tadi mengatakan, ya, dari pertanyaan Allah, apakah mereka melihat nerakaku? Kok mereka meminta agar dilindungi dari siksa api neraka? Tidak ya Allah. Qala, kemudian Allah berfirman, fa kaifa law ra'au nari, bagaimana andaikan hamba-hambaku itu bisa melihat neraka? Qalu, kemudian para malaikat mengatakan, yastaghfirunaka, ya, mereka akan meminta ampun kepada panjenengan ya Allah. Jadi mereka lebih banyak meminta ampun, ya. Jadi ketika tidak melihat neraka saja yakin, mereka istighfar. Apalagi kalau mereka diperlihatkan neraka di hadapan mereka, niscaya mereka akan beristighfar lebih banyak lagi, lebih bersemangat. Nah, ini yang makanya inilah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, ya, ini adalah di dalam hadis Bukhari itu, tidak lebih Rasulullah itu istighfar itu 70 kali. 70 kali. Kemudian insya Allah di Muslimnya, apakah terbalik atau ya, di Muslimnya itu 100 kali kulai yaumin, tiap
sehari semalam 100 kali. Bisa kita bayangkan, kita bandingkan dengan kita, kira-kira berapa kita itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita istighfar itu hanya selesai melaksanakan sholat, ya? Apakah itu saja, ya? Ataukah ketika malam-malam kita berdoa, ketika kita melakukan qiyamul lail juga istighfar dan seterusnya. Ini bisa kita bandingkan dengan Rasulullah SAW yang beliau itu maksum, dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosa yang lalu dan mendatang, tapi istighfarnya sekian banyak. Mestinya kita itu lebih banyak lagi. Ini pelajaran yang penting yang harus kita kita fahami dan kita laksanakan agar kita beristighfar ini. Qala, kemudian berkata, fayaqulu, ya, maka mereka menyatakan, Allah kemudian berkata bagaimana? Qad ghafartu lahum, sungguh aku sudah mengampuni mereka. Ya, jadi Allah sudah mengampuni mereka. Kemudian juga Allah juga memenuhi permohonan mereka. Jadi permohonan mereka yang mereka lakukan. Nah, ini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada kita semua agar kita senantiasa untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini nanti masih kaitannya dengan perlindungan. Nah, kemudian bagaimana nanti kenikmatan? Jadi kenikmatan di surga itu seperti apa? Seperti apa? Ya, saya kira ini dulu. Jadi waktu kita juga kita batasi jam 5:04. Ya. Sebentar lagi ini masuk surut Pak. Sudah surut. Sebentar lagi kita melaksanakan sholat Isra. Ya. Dan insyaallah nanti di pembahasan berikutnya kita akan kaji kelanjutannya tentang surga dan kenikmatannya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana, ya, kaitannya dengan pintu-pintu surga yang Allah sudah siapkan, tingkatan-tingkatan surga, apa makanan dari penghuni surga, kemudian juga minuman penghuni surga, dahsyatnya neraka dan seterusnya. Ini masih terkait dengan bab kaitannya dengan perlindungan saja, anjuran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita membiasakan berdoa, menyelipkan doa kita untuk meminta surga, dan juga menyelipkan di dalam doa kita agar memohon perlindungan dari siksa api. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, bisa kita laksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nasrun Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.